Selamat malam Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Semoga hari ini Ibu, Bapak, dan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 67 OKK, subkelompoknya kelompok 5. Kami izin untuk melakukan presentasi kecil mengenai penyalahgunaan AI dalam lingkungan akademik dengan sudut pandang etika dan hukum. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, akan kami tunjukkan terlebih dahulu untuk kreditnya dan namanya. Untuk perkenalan akan dilakukan seiring berjalannya materi. Sekarang kami akan langsung melakukan pembahasan terkait dengan contoh-contoh penyalahgunaan AI di ruang lingkup akademik, mulai dari materi komputasi AI. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Rafli Fahmi Alfarizi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin apa sih itu komputasi AI dalam penyalahgunaan artificial intelligence ini. Nah, sederhananya eh, komputasi AI itu teknologi yang bisa menghitung dan menyelesaikan soal yang rumit dengan sangat cepat dan akurat. Di perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen sering menggunakan komputasi AI ini untuk mengerjakan hitungan-hitungan yang sangat rumit atau bisa menganalisis data dan juga mempercepat penelitian mereka. Nah, teknologi ini memang banyak sisi positifnya. Perhitungan yang biasanya memakan waktu yang lama bisa selesai dengan hitungan detik saja. Hasilnya juga lebih tepat dan bisa membantu penelitian yang butuh data besar. Nah, mahasiswa pun bisa lebih fokus memahami konsep ketimbang harus memikirkan hitungan-hitungan yang panjang. Nah, namun kalau sering dipakai, komputasi AI ini bisa memberi dampak buruk bagi mahasiswa itu sendiri. Jadinya mahasiswa terlalu bergantung kepada AI. Nah, sehingga kemampuan logika, kemampuan keterampilan berhitung mereka, pemahaman rumus-rumus dasar mereka pun jadi menurun. Alhasil, mereka cenderung hanya melihat hasil akhirnya tanpa mengerti bagaimana proses itu bisa terjadi. Akibatnya daya analisis dan kreativitas pun berkurang, bahkan bisa kesulitan mengerjakan soal-soal sederhana kalau tidak ada bantuan AI. Nah, karena itu komputasi AI ini sebaiknya dipakai secukupnya. Ia bisa menjadi alat bantu yang berguna bagi manusia, tetapi jangan sampai menggantikan kemampuan berpikir manusia itu sendiri, khususnya mahasiswa. Dengan begitu, manfaat teknologi tetap terasa, tapi kemampuan dasar pun tetap terasa. Nah, terus buat etika, secara etika ya komputasi AI ini digunakan hanya sebagai alat bantu saja dan penelitian, bukan untuk mencontek atau menggunakan usaha pribadi. Jadi tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak merugikan orang lain. Nah, sudut pandang hukum ini tidak ada resmi, undang-undang resminya tentang komputasi AI ini, tetapi komputasi AI ini tunduk pada hukum UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Hak Cipta. Meskipun yaitu belum ada undang-undang khusus yang mengatur AI secara menyeluruh. Sekian untuk komputasi AI, penjelasannya dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang kami akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pembuatan program dengan AI yang akan saya jelaskan sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahna Keiko Dinda Yuda Biru. Saya biasa dipanggil Biru. Nah, pembuatan program dengan AI ini mencakup ruang lingkup mahasiswa dengan jurusan yang memang membutuhkan kebutuhan dasar untuk programming. Contohnya adalah anak-anak teknik informatika, ilmu komputer, lalu sistem informasi, dan yang lainnya. Nah, membuat program dengan AI itu secara menyeluruh keliru karena mahasiswa kehilangan kemampuannya dalam coding dan membangun program dari awal. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, sebagai anak-anak yang memerlukan
basic kemampuan dalam membuat programming atau software, maka itu akan menjadi sebuah masalah skill, di mana keterampilan utama mereka setelah lulus itu, adalah untuk bisa menjadi seorang programmer atau misalnya, pembuat software. Yang artinya mereka akan membutuhkan kebutuhan dasar tersebut dan pikiran kritis mereka untuk membuat, dan membangun software dari dasarnya. Dan ini juga artinya bahwa mereka juga mengalami ketergantungan kalau misalnya, pakai AI sekali untuk membuat sebuah program. Nah, hasilnya mungkin memang instan dan mungkin, "Oh iya, akurat dan instan." Maka hal tersebut akan menimbulkan ketergantungan karena, kemudahan yang memang, mudah dijangkau juga. Nah, ketergantungan seperti ini membuat mereka tidak benar-benar mencerna proses belajar. Nah, secara etika, hal ini menimbulkan ketergantungan yang di mana memang, tidak baik, secara menyeluruh karena mengurangi kemampuan berpikir kritis dan juga, dapat merambat ke kemampuan manusia yang dapat memudar dan contohnya suatu saat nanti, kemampuan-kemampuan bekerja seperti programming atau misalnya hal-hal teknologi bisa saja diambil alih oleh AI. Lalu ada juga plagiarisme. Untuk plagiarisme memang sering sekali, terjadinya, copy paste atau misalnya, eee, pengutipan ulang yang secara menyeluruh dari AI itu sendiri tanpa adanya parafrase dan, eee alih-alih lain untuk mencoba menggunakan pikiran, si pengguna itu sendiri. Nah, secara hukum, secara keseluruhan tantangan hukum terbesar dalam menggunakan AI untuk membuat sebuah program adalah ketidakjelasan siapa yang memiliki tanggung jawab dan masalah hak cipta. Kenapa? Karena AI tidak bisa menjadi subjek hukum, maka hal tersebut, dapat menciptakan kekosongan hukum karena AI sendiri tidak dapat, memiliki hak cipta untuk saat ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi deepfake. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu, Bapak, dosen terhormat. Perkenalkan, nama saya Roza Aulia Maharastrian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deepfakes. Apa sih itu deepfakes? Deepfakes itu pada intinya adalah teknologi AI yang bisa membuat foto atau video menggunakan muka orang lain yang mana terlihat sangat-sangat nyata dan autentik seolah-olah individu itu tuh beneran melakukan sesuatu yang ada di video itu. Namun pada kenyataannya itu tidak terjadi gitu. Nah, contoh kasus yang saya ambil di sini adalah kalau dalam ruang lingkup akademisi gitu. Jadi misalkan nih ada tugas video presentasi yang dimana setiap anggotanya itu diharuskan untuk merekam saat mereka mempresentasikan PPT-nya. Nah, kalau misalkan ada seorang mahasiswa yang memang malas atau tidak dan tidak berintegritas, bisa saja dia membuat deepfake dirinya sendiri sedang mempresentasikan dengan suaranya dan gestur yang sangat-sangat meyakinkan eh, dan mempresentasikan PPT-nya itu. Dan kalau misalkan mata kita memang tidak jeli dan analitis terhadap video itu, maka dia bisa saja mendapatkan nilai yang memang setara dengan teman-teman lainnya yang memang benar-benar membuat video itu dengan secara nyata gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ngelihat dari pandangan etika, yang pastinya deepfake ini sangat-sangat melanggar etika gitu. Karena yang pertama, ini tuh bisa menyebabkan penipuan atau misinformasi. Ini tuh juga melanggar prinsip dasar kejujuran atau integritas. Yang dimana kita tuh jadi kehilangan patokan kebenaran
yang objektif. Kalau misalkan video atau foto aja bisa dipalsukan dengan sempurna gitu, dan bahkan bisa nge-convince kita semua bahwa apa yang terjadi di video itu nyata gitu. Nah, terus yang kedua itu juga membuat lack of consent atau nggak ada persetujuan dari orang yang dibuat deepfakes-nya gitu. Di sini ini tuh melanggar hak individu atas tubuh dan citra atau image mereka sendiri karena dipakainya itu tanpa izin gitu. Nah, terus jadi dia nggak bisa ngendaliin image dia tuh di kalangan society itu kayak gimana gitu, karena dia aja nggak tahu itu videonya ada gitu kan. Nah, terus em, yang terakhir itu lack of trust. Sama kayak hoax, kalau udah misalkan banyak deepfakes yang terungkap di kalangan mahasiswa dan dunia akademisi, ya sivitas akademia itu bakal selalu mempertanyakan keaslian video atau foto yang beredar di sosmed gitu. Walaupun justru itu konten yang asli dan benar-benar nyata, kejadian nyata, itu mereka akan terus mempertanyakan kebenarannya gitu. Dari sini kita makin nggak ada landasan jelas untuk nge eh, ngeidentifikasi mana itu yang benar dan mana yang bohong gitu. Jadi kita bakal hidupnya dalam penuh keraguan sama semua konten-konten yang kita konsumsi gitu. Nah, terus untuk dasar hukumnya di sini ada pasal 27 ayat 3 yang pokoknya itu em, me- terus di pasal 27 ayat 3 ini ngebahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dengan deepfakes gitu. Dan hukumannya itu di tahun 2008 pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar gitu. Lalu juga ada di eh, pasal 310 KUHP yang juga ngebahas tentang fitnah dan hina dengan deepfake. Lalu juga ada pasal 335 yang membahas tentang menggunakan deepfake untuk ancaman dan paksaan. Lalu terakhir ada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang membahas tentang menyebarkan deepfake untuk provokasi SARA. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, setelah itu akan ada materi mengenai mengerjakan tugas kuliah dengan AI 100%. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kenalin, nama aku Siti Claudia Ningsih. Aku dari Sekolah Vokasi Prodi Bisnis Internasional. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang kejadian yang biasa terjadi saat ini, yaitu mengerjakan tugas kuliah dengan AI 100%. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi AI sekarang makin sering digunakan untuk membantu belajar seperti menjawab soal, merangkum materi, atau membuat esai. Mungkin AI emang membawa banyak efisiensi dan bisa jadi alat bantu yang sangat bermanfaat. Namun perlu diingat bahwa AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya sumber. Kalau kita hanya menyalin jawaban dari AI tanpa berpikir atau memahami isinya, kita sebenarnya kehilangan esensi dari proses belajar itu sendiri. Yang pertama itu ketergantungan. Kalau kita terlalu bergantung pada AI, lama-lama kita jadi malas berpikir. Ini bisa melemahkan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang kedua soal kejujuran akademik, menyalin mentah-mentah jawaban dari AI tanpa menyesuaikan atau menambahkan pemikiran sendiri bisa dianggap sebagai plagiarisme. Ini jelas melanggar nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga, menghambat proses pembelajaran. Tujuan utama belajar itu kan bukan cuma buat menyelesaikan tugas, tapi memahami materi dan melatih cara berpikir. Kalau kita cuma mengandalkan AI, proses itu jadi terlewat. Nah, lalu dari sudut pandang hukum, kalau kita menggunakan AI untuk menghasilkan sebuah karya seperti artikel, esai, atau makalah, lalu kita klaim sebagai karya kita sendiri,
itu mungkin di masa depan mungkin akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Nah, mungkin dalam beberapa kasus bisa dibawa ke ranah hukum, apalagi kalau digunakan untuk kepentingan akademik dan profesional. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Baik, selanjutnya karena ada plagiarisme pada karya tulis, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan saya. Sebelumnya, saya Syifa Kamalia Fatmawati dari Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penyalahgunaan teknologi AI, yaitu terjadi tindak plagiarisme. Secara sederhana, plagiarisme ini adalah mengakui karya orang lain sebagai karya ilmiah sendiri. Kasus ini lebih banyak terjadi di karya tulis ilmiah. Tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan menulis karena keterampilan yang minim, referensi terbatas, dan penyebab lainnya. Hal tersebut membuat mahasiswa menjadi malas dan mengambil jalan pintas dengan menyusun karya tulis yang memakai AI. Praktis, tetapi mereka tidak mencantumkan sitasi pada data dan informasi yang mereka gunakan. Alhasil, karya tulis yang dibuat isinya jiplakan karya orang lain. Hal inilah yang perlu menjadi catatan dosen di era sekarang. Dosen perlu memahami konten-konten yang dihasilkan AI atau chat GPT pada tugas mahasiswanya. Menurut sudut pandang etika, itu tuh mencerminkan ketidakjujuran akademik. Karena mahasiswa mengklaim karya orang lain sebagai miliknya tanpa mencantumkan sumber. Kedua, hal ini mengabaikan orisinalitas dan kreativitas yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses penulisan ilmiah. Kemudian itu tuh dapat merugikan integritas akademik, tidak hanya merusak reputasi mahasiswa itu sendiri, tetapi juga mencederai kredibilitas dosen dan institusi pendidikan. Sementara itu, dari sisi hukum, plagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena menggunakan karya orang lain tanpa izin. Selain itu, mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme bisa dikenai sanksi akademik, mulai dari pembatalan nilai hingga skorsing. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan kepada penerjemahan AI. Ya, selamat pagi, siang, dan sore malam, Bapak Ibu dosen sekalian. Saya Vincent Andi Setia Hartolo dari Fakultas Ilmu Budaya dari Program Studi Sastra Jepang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerjemahan AI. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan atau AI, salah satunya dalam bentuk penerjemahan otomatis, itu membuat mahasiswa sering menggunakan AI Translator untuk menyelesaikan tugas terjemahan tanpa memahami apa dalam teks tersebut. Hal ini membuat karya yang dihasilkan tidak mempresentasikan kemampuan bahasa maupun pemahaman akademik mahasiswa. Dan bentuk penyalahgunaannya itu ada berbagai macam, salah satunya itu menyerahkan hasil terjemahan AI tanpa penyutingan dan tidak mencantumkan keterlibatan AI dalam proses penerjemahan. Lalu mengapa ini dianggap salah? Itu menurut aspek etika adalah ketidakjujuran akademik, yang dimana karya ini bukan hasil pemikiran sendiri tapi dari AI. Lalu untuk ini bisa mengurangi integritas ilmiah, terjemahan biasa salah konteks tapi tetap diklaim sebagai hasil pribadi dan menghambat pembelajaran. Tertera dari UUD 1945 pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak membangkangkan diri melalui pendidikan. Penyalahgunaan AI justru menghambat pengembangan diri karena meniadakan proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan kepada mengabaikan pengecekan plagiarisme. Baik, perkenalkan, nama saya Yumanita Nasrullah Faturrahma. Saya berasal dari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jelaskan tentang mengabaikan pengecekan plagiarisme. Mengabaikan pengecekan plagiarisme dapat menimbulkan resiko serius bagi kualitas dan keaslian karya tulis. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak ide, kata, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak, yang melanggar etika akademik dan dapat berakibat pada sanksi. Mengabaikan pengecekan plagiarisme berarti mengabaikan tanggung jawab akademik dan profesional yang penting untuk mengembangkan diri dan juga penegakan etika. Sudut pandang etika yang pertama yaitu ada integritas akademik. Mengandalkan AI sepenuhnya tanpa kontribusi pribadi dianggap melanggar etika akademik. Mahasiswa seharusnya menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti dalam proses belajar. Yang kedua yaitu resiko plagiarisme. Meskipun AI dapat menghasilkan teks yang tampak orisinal, menyalin dan modifikasi dapat tetap dianggap sebagai plagiarisme. Yang ketiga yaitu menghambat pengembangan keterampilan. Ketergantungan pada AI dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan menulis mahasiswa yang esensial dalam pendidikan tinggi. Sudut pandang hukumnya yaitu ada pelanggaran hak cipta. Tentu saja menggunakan hasil AI tanpa izin atau atribusi dapat melanggar hak cipta, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial. Yang kedua yaitu peraturan kampus. Beberapa institut pendidikan telah menetapkan kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah untuk menjaga keaslian dan integritas akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, maka dengan itu presentasi dari kami sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.